Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Mai Hasnan Alaya dengan NIM 2305110038. Di sini saya dengan prodi Teknik Komputer. Di sini saya ingin membahas tentang contoh soal dari UAS pada mata kuliah pemrograman. Untuk yang pertama, soal yang pertama yaitu bagaimana cara membuat daftar kosong dalam Python. Kita bisa menggunakan kode yang B. Jawabannya itu B. Kodenya list sama dengan kurung siku. Kita bisa lihat di sini. Saya udah coba semuanya. Jika dicoba, dia akan menampilkan sebuah daftar cuman gak ada isinya gitu, jadi kayak kurung siku aja. Terus nomor 2, apa hasil dari kode program untuk list range? Ini tuh maksudnya jawabannya tuh A. Maksud dari list dalam kurung range dalam kurung 1,10,2 itu saya udah buat di sini, dan di sini munculnya angka 1, 3, 5, 7, 9. Itu maksudnya program akan mengoutputkan akan mengeluarkan output yang angkanya tuh dari 1 sampai 10 tetapi dengan interval 2. Jadi selingin 2 gitu. Kayak 1, terus kemudian selanjutnya seling 2 berarti 3, terus habis itu 5, 7, 9. Ini sampai 9 aja karena dia range-nya sampai 10. Terus nomor 3, bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python? Jawabannya A, kita bisa pakai kode list.append tanda kurung elemen. Pertama, kalau di sini saya udah buktikan. Aku buat daftar dulu yang dimana tuh ada beberapa angka lah. Itu ada 5, 7 gitu. Terus kalau misalkan mau ditambahin, misalnya mau nambahin 10, 20, 30 ya. Nah, ini kita bisa pakai kode yang ini nih, list.append. Terus kita tambahin elemen, maksudnya tuh angka berapa yang mau kita tambahin gitu. Terus ini kalau di outputkan jadi seperti ini. Daftar setelah diberikan. Nah, yang keluar kan 5, 7, ini daftar yang awal. Terus yang udah kita tambahin di sini list.append 10, 20, 30. Terus yang nomor 4, bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar? Kita bisa pakai del list kurung siku indeksnya gitu. Di sini untuk kode programnya sendiri, misal buat dulu nih daftarnya beberapa angka gitu. Terus kita pakai kode program ini untuk list itu daftar ya. List itu sama daftar sama aja kok. Terus kita pakai kodenya, indeksnya misal kita mau ngehapus yang ketiga. Maksud indeks di sini tuh keberapa? Misalkan 10, 20, 30, 40, 50. Ada sebentar. Oh ya. 10 ini tuh indeks ke 0. Kemudian yang 20 itu indeks ke 1. Jadi di sini tuh mulainya dari 0 ya. Yang ke 30 itu indeks kedua, 40 indeks ketiga, terus 50 indeks keempat. Nah, karena kita ngehapusnya indeks ketiga, jadi kan itu yang 40 yang kehapus ya. Jadi keluarannya bakal 10, 20, 30, sama 50. Terus untuk yang nomor 5, apa output dari kode berikut? Ini kodenya len 1, 2, 3, 4, 5. Nah, outputnya 5. Ini maksudnya tuh ada berapa angka di sini? Ada berapa Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada 5 angka di sini. Kalau mau nambahin, misal nambahin 6, nambahin 7 lah. Nah, ntar yang keluar tuh 7. Soalnya kan ada 7 angka di situ.
Terus kemudian nomor 6 ya. Bagaimana cara mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python? Jawabannya itu A. Jadi kita bisa pakai list kurung siku min 1. Di sini udah aku buat programnya. Nah, ini kan buat daftarnya dulu ya. Misalkan daftarnya 10, 20, 30, 40, 50. Ini beberapa angka bebas lah. Terus elemen terakhirnya itu kita mau hapus nih. Oh, mengakses. Oh ya, kita mau tahu elemen terakhirnya berapa kan. Terus dari daftarnya, kemudian kita buat programnya. Ini kan daftar ya. Semua elemen-elemen itu ditampung dalam wadah daftar. Nah, terus di situ jadinya kita tulis daftar kurung siku min 1. Itu tuh yang bakal kedetek nanti yang dari belakang ini. Nah, ya, dari belakang. Jadi kan min 1 dari sini, itu kan 50 ya. Jadi yang keluar 50. Terus nomor 7. Terus nomor 7, apa hasil dari kode berikut ini? Kemudian nomor 7, apa hasil dari kode berikut ini? Nah, ini kodenya list 1, 2, 3. Terus list pop. List pop dalam kurung 1. Hasilnya tuh jawabannya yang B. Karena misal list pop ini tuh buat satu tuh indeks. Jadi kalau misal list popnya isinya 1, berarti dia tuh indeks ke-1-nya yang nggak ada gitu. Misal kalau misal indeksnya 0 lah ya. Indeks ke-1 kan di sini 2 ya. Si 1 ini indeks ke-0, 2 ini indeks ke-1. Jadi pas di print yang keluarnya tuh cuman 1 sama 3, 2-nya hilang. Soalnya di sini list pop indeks pertama, yaitu 2 yang dihilangin. Kalau misalnya di sini 0 ya, indeks 0. Nanti hasilnya 2, 3. Nah, gitu. Kemudian nomor 8, bagaimana cara menggabungkan dua daftar dalam Python? Itu jawabannya A dan D. Yang pertama bisa pakai tanda plus. Kemudian yang kedua bisa menggunakan extend. Nah, di sini yang pertama dulu. Misal cara 1, daftarnya buat berapa lah? Daftar 1, 6, 2. Daftar 2, 35. Ini angkanya random aja ya. Terus misal kalau misalkan mau buat daftar gabungan, daftar 1 kan yang di sini yang A itu yang pakai plus ya. Terus di sini plus daftar 2, terus di print deh daftar gabungannya berapa. Terus kita print misalnya di sini. Nah, terus nanti ke print semuanya. Terus habis itu cara kedua bisa pakai yang extend ya. Daftar satunya masih sama kayak tadi, terus yang bedanya di sini kita pakai extend. Kemudian kita run. Yang keluar semuanya juga kan. Jadi bisa pakai .extend, bisa pakai tanda plus. Kemudian untuk nomor 9, bagaimana cara Anda membuat stack menggunakan daftar dalam Python? Ini jawabannya tuh sebenarnya ada 2 ya. Ada A sama B. Cuman kita coba yang bagian A-nya dulu. Yang A itu yang pakai stack dengan kurung siku. Di sini udah pakai stack dengan kurung siku. Misal stack 1. Stack 1-nya append, ini tuh buat ditambahin gitu ya. Append itu buat nambahin elemen. Nambahin daftar gitu. Nah, kita masukin nih elemennya berapa, 1, 2, 3 yang mau kita tambahin. Terus kita daftarin aja. Kita daftarin aja ke sini. Jadi ini tuh masukin nanti ke stack 1 dan akan menghasilkan output yang stack menggunakan ini, karena ini ya. Terus nanti dia tuh bakal masukin stack-stack yang udah terdaftar dari 1, 2, 3 ini.
Jadi keluarannya bakal 1, 2, 3. Karena dia itu termasuk dalam stack 1. Nah, elemen yang dihapus. Ini aku tadi coba buat elemen yang dihapus. Itu tuh bisa pakai stack.pop. Terus kalau misalkan kita mau masukin ya, kita masukin stack, mau dihapus elemennya salah satunya, terus nanti yang keluar misal elemen yang dihapusnya 3 di sini, terus yang keluar bakal 1 sama 2 aja. Terus untuk kode lainnya kita bisa pakai yang B. Mungkin caranya kurang lebih sama. Dan untuk nomor 10, bagaimana cara mengimplementasikan antrian menggunakan DQ dari modul collection. Jawabannya tuh A, from collection import DQ. Ini kodenya ya. Terus, nah kita bisa pakai kode tersebut untuk mengimplementasikan antriannya. Aku udah buat di sini dengan contoh programnya kayak gini. Terus kemudian di sini yang bakal keluar kan, nah ini 1 sama 2 nya ini bakal kena output. Terus nomor 11, apa hasil dari kode? Nah, berikut. Terus ini tuh jawabannya B. Karena 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 ini kan kayak yang ganda itu tuh bakal jadi 1 aja gitu. Jadi karena ada kode set. Terus ini kan 2-nya ganda ya. 2 ada 2. Nah, tapi itu bakal ditampung jadi 1, 2 aja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus nomor 12. Bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python? Jawabannya itu A. Karena dengan kode ini tuh kita bisa menghapus semua elemen dari set kan. Misalkan kita buat setnya dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus set sebelum clearnya kan ini ya, masih lengkap nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kita pakai kode yang tadi, terus di clear, abis itu nanti hasilnya segini, nggak ada. Jadi semua setnya bakal hilang, bakal kehapus semua. Terus contoh soal yang nomor 13, apa hasil dari kode berikut ini? Nah, di sini tuh jawabannya B. Jawabannya B karena misalkan kita buat di sini ya. Kita print aja nih. Kita run. Nah, dia tuh bakal yang di C-nya itu bakal ikut ke dalam ini, ke dalam daftar ini. Soalnya tuh masih sama-sama di dictionary. Nah, jadinya outputannya semuanya bakal ke rekam ya, bakal ke output, bakal keluar. Terus untuk nomor 14, bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A dalam kamus dictionary Python? Jawabannya itu D. A dan D. Nah, untuk yang A, kita lihat untuk programnya di sini. Dictionary-nya kan misal dictionary dik kurung siku dalamnya A ya di sini. Nah, dia itu bakal ngakses, nanti bakal keluar tuh nilai dari kunci A-nya sama dengan 1 gitu pakai kode ini. Nah, terus untuk yang B-nya juga dik.get ya. Ini juga bisa pakai yang itu. Terus nanti bakal keluar juga. Ini kita run aja nih dua-duanya. Nah, itu kan keluarnya. Udah. Kemudian nomor 15. Apa hasil dari kode berikut? List. Kita langsung ke Python aja ya. Di sini tuh
hasilnya tuh bakal 1, 4, 2, 3. Nah, jadi tuh yang semuanya dalam list ini tuh bakal keluar ya. Tapi ini kan list that insert, jadi dia tuh bakal kedahuluin daripada yang ini. Tapi kalau misalkan angkanya 1 itu bakal ketiknya 1 aja gitu. Misal di sini ada 1, di sini ada 1 juga kan. Jadi ketiknya 1 aja. Enggak 1 gitu, enggak. Jadi 1 aja gitu, 1. Untuk nomor 16, bagaimana cara menggunakan daftar dalam urutan menurun dalam Python? Kita bisa pakai yang A dan B benar. Misal aku di sini ngasih contoh yang A aja dulu. Yang list dot sort reverse true ya. Nah, di sini tuh karena ada reverse true, jadi kita di sini kan 5, 2, 9, 1, 5. Nah, terus kita mau nih ngeprint dari ngurutin tapi secara nurun gitu, dari yang terbesar gitu. Terus pakai kode ini list.sort reverse sama dengan true, dia bakal menghasilkan daftar yang menurun dari besar, 9, 5, 5, 2, 1. Kemudian nomor 17, apa hasil dari kode berikut? Hasilnya tuh di sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan di sini ada union B. Jadi tuh yang bakal ke print itu 1, maksudnya dalam 1, 2, 3, 3, 4, 5 kan yang A itu 1, 2, 3. Nah, sementara yang B ada 3 juga kan, 3, 4, 5. Tapi yang bakal ke print itu dia itu 3-nya tuh 1 kali aja gitu. Jadi gak 2 kali karena kita menggunakan kode A dot union B. Kemudian nomor 18, apa hasil dari kode berikut? Ini hasilnya tuh misal A 1, 2, 3, terus B nya sama dengan A, B append 4, terus print A ya. Yang keluar itu bakal 1, 2, 3, 4 karena ini kan di B itu kan ditambahin A kan, sementara B itu sama dengan B sendiri itu sama dengan A. Nah, B itu kita tambahin 4, jadi A nya juga otomatis ketambahin 4 kan. Terus printnya A, jadi A sendiri hasilnya nanti 1, 2, 3, 4 karena B nya itu ditambahin ke A gitu, ditambahin 4, sementara B sendiri itu sama dengan A. Kemudian nomor 19, bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada dalam dictionary? Kita bisa jawabannya itu A, karena dengan kode ini kita tuh bisa ngecek kuncinya itu ada di dictionary. Misal contoh di sini. Kita buat dictionary dulu ya, kayak gini. Terus pakai kode key in dict. Nah, di sini tuh A sendiri kan, misal A-nya itu kunci gitu, ditemukan dalam kamus dengan nilai 1. Jadi dengan kode ini kita bisa nemuin misal A-nya itu kalau di kamus nilainya berapa gitu. Di sini kan A-nya 1. Nah, terus kemudian nomor 20, bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ dalam Python? Itu caranya tuh dengan
yang C, DQ pop left buka kurung, tanda kurung maksudnya. Nah di sini udah aku buat juga. Nih kan ini pop left ya, DQ, D itu DQ pop left tanda kurung. Misal elemen yang dihapuskan 1 ya, elemen pertama. Nah setelah dihapus tuh nanti kita bakal dapat output yang udah nggak ada satunya gitu. Jadi tinggal 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk nomor 21, buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. Cetak daftar tersebut. Nah, di sini kita akan membuat program yang udah saya buat sih. Cuman aku jelasin aja. Nah, di sini kan daftar angka, misal daftar angka kita masukin daftar angka tuh sebagai stack. Nah, sebagai stack ya. Soalnya nanti semua ini tuh bakal tergabung dalam satu wadah ini kan, daftar angka. Nah, di sini kita kalau misalkan mau nambahin pakai append, misal nambahin 1 sampai 5 lah ya. Terus kalau udah ketik tuh daftar angka, udah di print, nanti yang keluar bakal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap yang ditambahin di sini dia tuh bakal masuk ke sini, ke wadah ini. Kemudian untuk nomor 22, tulislah program Python yang buat kamus dictionary dengan 3 entry. Nih, bisa ada entry pertama tuh ada nama, usia, sama kota. Itu entry pertama nama, entry kedua usia, yang ketiga kota. Nah, terus cetak dari nilai kunci. Nah, misal kita nyari kunci yang dicari. Misal kita carinya usia lah ya. Terus kita buat ke program ini. Jika if kunci yang dicari ada di dalam kamus ini, kemudian print nilai kuncinya, terus nanti print bakal ininya sama berapa nilai di kamusnya ini gitu. Misalkan di sini kan usia ya. Usia kita run, nanti bakal keluarnya tuh nilai dari kunci usia sama dengan 30. Karena yang di sini tuh 30 kan usia. Untuk nomor 23, buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka. Tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut. Nah, di sini kan aku udah nyimpen beberapa angka ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 sama 9 lah misal. Nah, terus di sini tuh kita mau nambahin angka lain. Nah, kita bisa pakai add. Terus misal kita mau nambahinnya 6 sama 7. Terus kita print. Ini pakai kodenya tuh .add ya. 6 sama 7, kemudian kita print angka setnya nih. Nah, nanti bakal 6, 7 ini bakal masuk ke yang atas. Jadi yang keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 9. Oke, kemudian nomor 24, tulislah program Python yang membuat DQ menggunakan model collections. Tambahkan 3 elemen dalam DQ tersebut. Nah, di sini kan dari collection ya, model collection. Kita membuat DQ-nya, terus kita mau ini DQ-nya. Nah, tambahin 3 elemen. Tapi di sini saya nambahin 5 elemen ya. Misal yang pertama tuh 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita tuh mau nambahin ini ke dalam daftar ini kan. Nah, kita bisa pakai dq.append untuk menambahkan elemen-elemen tersebut. Nah, kemudian untuk nomor 25, buatlah program Python yang membuat seluruh daftar list dari 1 sampai 5. Gunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut. Cetak elemen yang dihapus berserta daftar yang tersisa.
Nah, kita pertamanya buat list dulu dari 1 sampai 5. Terus kita pakai kode pop yang ini untuk menghapus salah satu dari elemen tersebut kan. Nah, kita bisa pakai daftar.pop ini, daftar.pop sama kurung. Kemudian print elemen yang dihapus. Nah, elemen dihapus itu apa gitu? Kan yang di sini kan kita yang dihapus tuh 5. Yang dihapus 5. Kemudian print daftar yang tersisa. Setelah 5 yang dihapus tuh bakal tersisa apa aja gitu. Dan di sini kita run. Nah, jadi elemen yang dihapus tuh 5. Nanti jadi daftarnya tinggal 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.